Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang teknik tata tulis di mata kuliah Bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran untuk hari ini yaitu harapannya nanti kalian bisa memahami cara penulisan huruf kapital, yang benar itu seperti apa, kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan huruf cetak miring, pola dasar kalimat, yang efektif itu seperti apa, ciri ragam bahasa tulisan maupun bahasa lisan itu seperti apa, kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia itu biasanya seperti apa gitu ya. Mohon maaf, ini masih saya belum cek ulang lagi. Ternyata ada kata-kata yang ada salah penulisan, harusnya B di sini bahasa tulis ini hurufnya huruf kecil ya, bukan pakai huruf kapital. Karena biasanya pas ngetik itu dia auto kapital seperti itu. Oke. Ini pokok bahasan kita. Kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital, kapan saja huruf kapital itu diperlukan, kemudian huruf cetak miring, pola dasar kalimat itu seperti apa, kalimat yang efektif seperti apa, ciri kalimat yang efektif seperti apa, ciri ragam bahasa tulis, bahasa ilmiah, dan kesalahan umum dalam tata tulis uh, ilmiah, seperti itu. Nah, ini ada poin-poin kapan sih huruf kapital itu perlu digunakan. Yang pertama, itu digunakan huruf pertama pada awal kalimat. Jadi huruf pertama awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Pertama petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci termasuk kata ganti. Ada gelar, terus ada nama jabatan, huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalkan Selvia, terus Kiki, Koko, kayak gitu ya. Itu huruf pertamanya harus kapital. Kemudian huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, peristiwa bersejarah itu juga huruf kapital. Huruf pertama nama geografi, letak geografi seperti itu juga geografis sih maksudnya. Itu juga huruf kapital. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, serta nama dokumen resmi kecuali kata depan atau kata hubung. Huruf pertama setiap unsur berbentuk ulang sempurna terhadap pada nama badan lembaga pemerintahan. Ini lembaga pemerintahan harus menggunakan huruf kapital. Huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Pak, Bu, gitu. Huruf pertama kata ganti Anda seperti itu. Ya ini kapan waktu digunakan. Terus kalau misalnya huruf cetak miring biasanya menuliskan nama buku, majalah, koran bisa cetak miring, menggunakan istilah asing itu banyak ya. Kalau di IT itu ada istilah asing ya, misalkan input output itu kan sebenarnya istilah asing ya, maka itu harus cetak miring itu. Menegaskan huruf, kata atau frasa yang dianggap itu penting. Nah, ini pola dasar kalimat. Pastikan ya, kalau membuat kalimat itu, kalau bisa ya runtut SP, S, atau SPO, SPOPL, atau SPK, SPOK, seperti itu. Jadi harus jelas ada subjeknya, ada predikatnya, minimal itu ya. Kadang tuh nulis nggak nyadar, oh ini nggak ada subjeknya, kurang predikatnya gitu ya. Minimal, seminimalnya itu harus ada subjek sama predikat. Nah, ini harus diingat-ingat kembali. Ini contohnya Rina ini sebagai subjek, jangan-jangan ada yang lupa subjek itu apa predikat apa gitu ya. Rina ini sebagai subjek pelaku, kemudian membeli ini adalah predikat, ini adalah kegiatannya. Bunga di sini adalah objek, terus di pasar ini adalah keterangannya. Bisa juga eh, kalimat itu berisi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya guru menjelaskan materi dengan jelas ini adalah sebuah pelengkap. Jadi dengan rapi ini juga pelengkap. Insya Allah sudah pada paham ya, tapi mungkin ketika diimplementasikan kadang lupa gitu ya. Ini sudah tahu, sudah paham. Oke, kita sudah baca strukturnya tadi ada SP, SPOK seperti itu. Nah, kita sekarang belajar bagaimana sih kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, tidak menimbulkan ambiguitas. Kalimat ini mengikuti kaidah tata bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh orang lain.
baik pembaca atau pendengar seperti itu. Jadi di sini ada poin pentingnya kalimat efektif itu kalimat yang gimana jelas, tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas gitu ya. Ciri kalimat efektif ada kesatuan gagasan. Setiap kalimat tuh memiliki gagasan utama yang jelas. Ini ada contoh yang tidak efektif. Nah, dia belajar dengan giat mengikuti banyak les tambahan guna mempersiapkan ujian minggu depan. Sebenarnya di kalimat yang panjang itu efektifnya apa sih? Dia belajar dengan giat untuk menghadapi ujian. Jadi poin pentingnya adalah dia belajar giat. Begitu banyak les itu nggak perlu dijelaskan. Tujuannya apa? Menghadapi ujian. Nah, kepaduan kata-kata dalam kalimat tersusun secara logis dan tidak berlebihan. Yang tidak efektif, kami pergi ke pasar, setelah itu membeli sayur, lalu kami beli buah, dan kemudian pulang. Kayaknya terlalu berlebihan ya. Jadi efektifnya itu kami pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Itu lebih efektif. Kemudian ada kehematan menggunakan kata secukupnya tanpa pengulangan yang tidak perlu. Ayah pergi kantor pada pagi hari ini. Ayah pergi kantor pagi ini. Sudah. Ya, oke. Contoh kalimat lain lagi. Kalimat efektif itu tegas, memiliki ketegasan, menekankan bagian penting dalam kalimat. Misalkan, siswa yang boleh meminjam buku adalah yang memiliki kartu perpustakaan. Kan kurang tegas ya. Ini maksudnya gimana terlalu panjang. Ketegasannya gimana? Hanya siswa yang memiliki kartu perpustakaan yang boleh meminjam buku. Seperti itu. Terus kalimat apa? Efektif itu dari unsur keparalelannya, struktur kalimatnya itu sejajar dan konsisten. Maksudnya sejajar itu gimana? Ketika saya menuliskan, saya suka membaca, menulis, dan gambar. Kan tidak konsisten. Harusnya gimana? Saya suka membaca, kan ya, menulis, dan menggambar. Jadi ketiganya itu diawali dengan me. Ini yang dinamakan sejajar atau konsisten. Terus yang ketiga tentang kelogisan. Kalimat yang efektif itu harus logis. Makna dalam kalimat dapat diterima secara logis dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, yang tidak efektif ya. Ah, karena hujan deras, pertandingan diputuskan untuk dilakukan besok. Kok diputuskan? Kan nggak logis. Maksudnya apa? Kok pertandingan putus kayak gitu ya. Harusnya karena hujan deras, pertandingan ditunda hingga besok. Gitu ya, lebih jelas ya. Oke. Karena eh, kayak gini tuh harus terbiasa juga. Jadi mulai sekarang belajar juga ngomong itu ya efektif gitu ya. SPO-nya dapat gitu, nggak asal ngomong. Oke, itu tadi tentang kita bahas tentang keefektifan eh, kalimat. Sekarang kita ke fokus kembali ke ragam bahasa tulis. Sebenarnya ragam bahasa tulis itu apa sih? Jadi ragam bahasa tulis ini adalah salah satu variasi penggunaan bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, baik dalam komunikasi formal maupun non formal. Jadi dalam bentuk tulisan beda loh ya. Bahasa dalam bentuk tulisan sama lisan itu beda. Ragam ini memiliki karakter yang berbeda dari ragam bahasa lisan karena cenderung lebih terstruktur, eksplisit dan tidak tergantung pada intonasi atau ekspresi wajah dalam menyampaikannya. Jadi ragam bahasa tulisan. Yang pertama pasti lebih formal, menggunakan struktur baku dalam konteks resmi, kemudian terstruktur dan logis, disusun ada sistematisnya, bersifat permanen, dapat dibaca kembali kapan saja. Kalau lisan, kan setelah kita ucapkan ya sudah hilang ya, kecuali kita record ya. Nah, kalau bahasa tulis ini lebih permanen, apa yang kita tulis itu kita bisa baca lagi seperti itu. Tidak mengandalkan ekspresi nonverbal, jadi berbeda dengan bahasa lisan yang kita ada gestur, intonasi suara, bahasa tulis itu tidak ada ekspresi nonverbalnya. Kemudian menggunakan ejaannya, menggunakan ejaan yang benar, jadi ada kaidahnya, kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Terus lebih efisien dan padat, umumnya lebih ringkas tanpa pengulangan kata yang tidak perlu. Karena yang namanya bahasa tulisan kan kita tulis terus kita bisa baca lagi, kita bisa edit lagi seperti itu ya. Tapi kalau yang bahasa lisan, kita nggak bisa mengedit ucapan yang sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi seperti itu bedanya. Kemudian kalau ragam bahasa ilmiah, jadi bahasa ilmiah ini adalah variasi penggunaan dari bahasa yang digunakan dalam konteks fokusnya adalah akademik dan ilmiah. Ragam ini memiliki karakter yang khas seperti objektivitas, ada sistematis,
sistematika yang jelas di penulisannya, ada penggunaan istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Nah, di sini ciri ragam bahasa ilmiah, yang pertama pasti objektif, tidak mengandung pendapat pribadi, jadi bahasa ilmiah itu tidak ada, tetapi harus berdasarkan fakta dan data. Faktanya gimana, datanya gimana, hasil eksperimennya seperti apa. Nah, itu bahasa ilmiah. Kemudian sistematis, disusun terstruktur, kaidahnya jelas, mulai dari awal pendahuluan, kemudian ada di situ nanti ada latar belakangnya, permasalahannya, ada metode penyelesaiannya, ada hasilnya yang disampaikan, ada kesimpulannya seperti itu. Kemudian logis, memiliki alur berpikir yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan istilah khusus sesuai dengan teknis bidangnya di bidang apa, ilmuannya seperti itu. Menggunakan kalimat efektif, tidak bertele-tele, fokusnya apa, jadi seperti itu. Kemudian bersifat formal, di sini tidak ada bahasa sehari-hari atau bahasa gaul gitu ya di bahasa ilmiah tuh. Nah, terus kita bahas lagi tentang kesalahan umum pemakaian bahasa Indonesia. Kadang ada beberapa kesalahan umum ya. Kesalahan pertama dari dalam struktur kalimat itu sulit dipahami. Harusnya tadi yang benar ini yang atas ini yang ada SPOK-nya. Penelitian ini sebagai subjek bertujuan ini sebagai predikat untuk menganalisis pengaruh suhu terhadap reaksi kimia. Kalau yang salah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh suhu terhadap reaksi kimia. Adalah untuk gitu-gitu. Tentang. Nah, ini ya ada contohnya juga ya. Data diperoleh yang diperoleh adalah menggunakan metode statistik. Peroleh adalah yang tulis. Nah, kurang sesuai ya. Kalian bisa baca sendiri ya nanti ya. Terus kesalahan dalam penggunaan kata baku tidak baku. Nah, harus tahu analisa itu baku nggak? Ternyata bakunya adalah analisis. Hipotesa itu baku nggak? Ternyata yang baku adalah hipotesis. Nah, ini kadang ada kata-kata baku yang uh, tidak digunakan gitu ya. Bingung ini bakunya apa gitu. Terus bisa juga ada kesalahan dalam penggunaan kata hubung. Walaupun tidak boleh digabung dengan tapi. Walaupun penggunaan ini memiliki keterbatasan, tetapi hasilnya tetap digunakan sebagai referensi. Nah, kurang sesuai ya. Kalau walaupun dan tapi ini. Nah, baiknya kata-kata karena itu tidak ada di depan. Harusnya karena itu efek dari suatu aktivitas gitu ya. Bla 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 karena apa gitu. Biasanya ditaruhnya itu jadi awal kalimat seperti itu baiknya. Kesalahan dalam penggunaan kata depan dan imbuhan. Mahasiswa berasalkan dari negara daerah di Indonesia. Kan aneh, mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang benar seperti ini. Oke, mungkin ada kesalahan imbuhan seperti ini. Kesalahan menggunakan kalimat pasif yang berlebihan. Dari berbagai sumber terpercaya, data dikumpulkan oleh peneliti. Harusnya yang benar, data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Gitu ya. Oke, kesalahan ejaan. Bahasa Indonesia telah mempunyai kaidah penulisan ejaan yang telah dibakukan, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan IED. Kaidah ejaan tersebut ada di dalam buku ini. Sudah saya sertakan linknya, bisa kalian lihat juga. Kalau dipaham. Oke, ini contoh-contoh lagi ada kesalahan ejaan, ada kata hubungan antar kalimat. Jadi bisa kalian lihat, nggak boleh kata-kata ada oleh sebab itu kami langsung nggak boleh. Jadi ada komanya. Namun, koma untuk itu nah, tulisan lambang yang benar kalau angka itu eh, kurang dari ratusan dia harusnya huruf ya, tidak pakai angka seperti yang begini. Kalau 300 dia pakai eh, angka setengah bagian dia pakai huruf di 15 seperti ini. Nah, pada awal kalimat seperti ini 250 orang tamu pada awal kalimat. Jadi lihat-lihat kalau dia awal kalimat walaupun eh, dia lebih dari 100 ya yang harusnya bisa ditulis dengan angka, tapi kalau dia di awal kalimat dia dituliskannya
menggunakan proof ya. Terus ini memberitahukan, dilipat gandakan, nonaktifkan, dijadikan satu, pasca sarjana, pasca panen, usahakan jadi satu, terus penulisan gelar, untuk dokter itu DR kecil, DR ini untuk dokter, S untuk sarjana ekonomi, nah, bangsa Indonesia yang besar, suku. Bangsa, suku, bahasa itu nulisnya itu hurufnya kecil, tapi cuman Indonesia sama Madura ini huruf besar. Hari Kartini seperti ini. Kemudian ini analisis. Nah, ini kan ada bahasa serapan ya, teknik dari bahasa Inggris. Nah, ini bahasa serapan yang benarnya seperti ini. Gabungan katanya alat terus bersama anak istri. Nah, harus tahu ya. Ini referensinya dari materi Profudin juga yang saya kombinasikan dengan materi yang lain. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.